Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan dimanapun kita berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh menyertai kami, kita semua. Pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Budi Kristiano Pangerti, Ketua Majelis Jemaat GPIB Maranatha Balikpapan, dalam acara Morning Call yang diselenggarakan oleh Departemen Pelkes Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Saya mengajak Ibu Bapak untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami ketika kami beristirahat maupun ketika kami bangun pada pagi hari ini. Terima kasih atas penjagaan-Mu, dan pagi ini Tuhan, kami akan melanjutkan perjalanan hidup kami. Sebelum kami melakukan tugas kami masing-masing, Tuhan, kami akan mendasari lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk memahami dan melakukan, dan di dalamnya mendapat kekuatan untuk kami menjalani hidup selanjutnya. Berfirmanlah ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Jemaat kasih Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini, Kamis 9 September tahun 2021, sesuai bacaan SBU pagi, terambil dari 1 Raja-Raja 18, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Obadya pegawai Allah bertemu dengan Elia. Dan sesudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadya, jelajahilah negeri ini dan negeri ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadya pergi ke arah yang lain. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, engkaukah ini, hai tuanku Elia? Jawab Elia kepadanya, benar. Pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Tetapi jawab Obadya, apakah dosa yang telah kuperbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana.
Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakanlah kepada tuanmu, Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya, dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hamba-hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua? 50 sekelompok dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam, yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah ibu bapa dan kita semua yang mendengar firman Tuhan ini, percaya serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan ini kita diingatkan tentang perjalanan kehidupan kita. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, sering orang berpikir dan berkata dalam hatinya, seandainya agama Kristen menjadi agama yang mayoritas di negeri ini, tentu keadaannya akan lebih baik. Begitu seringkali. Seandainya di lingkungan kerja kita semuanya orang Kristen, tentu saya akan lebih nyaman. Seandainya di tetangga kita, kehidupan kita dikelilingi oleh orang yang seiman dengan kita, bahkan yang satu suku, kadangkala kita berpikir tentu hidup ini akan lebih nyaman dan lebih enak. Begitu, ibu bapak? Tentu belum pasti bahwa kalau mayoritas Kristen akan menjadi lebih baik, atau lingkungan hidup kerja kita semua orang Kristen, belum tentu hidup kita menjadi lebih nyaman. Tapi yang sudah pasti ibu bapak, bahwa Tuhan tidak pernah menempatkan orang percaya di dalamnya adalah satu iman, satu suku, dan lain sebagainya, bahkan satu gereja. Tuhan selalu menempatkan kita, ibu bapak, jemaat Tuhan, di tengah yang berbeda. Sebagaimana perintahnya, Lukas 10 ayat 3. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Anak Tuhan domba di tengah-tengah serigala adalah makhluk yang berbeda, bahkan lebih ganas. Ibu bapak, sehingga di tengah-tengah perbedaan ini, kadangkala banyak orang menjadi stres. Dia bilang, lingkungan hidup saya tidak mendukung. Lingkungan kerja saya tidak mendukung, saya menjadi stres. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu alasannya karena perbedaan. Bacaan firman Tuhan hari ini, ibu bapak, menampilkan dua sosok yang sangat penting. Satu adalah seorang raja yang bernama Ahab, yaitu kerajaan dari utara. Lalu yang satu, ibu bapak, adalah seseorang pejabat kerajaan yang bernama Obadja. Obadja dan Ahab adalah satu lingkungan kerja, di mana Ahab sebagai raja, Obadja adalah kepala istana dalam kerajaan. Satu areal, satu tempat kerja. Tapi ibu bapak, kita baca, kita tahu kedua orang ini adalah sangat berbeda. Ahab adalah orang yang jahat,
Sementara Obadya adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka mesti bertemu, Ibu Bapak. Dan kita melihat di dalam kehidupan mereka berdua, di tengah-tengah kerajaan di Samaria, di mana Obadya sebagai anak Tuhan sebenarnya setiap hari dalam pergumulan. Karena ada sesuatu yang tersembunyi, bahwa dia telah menyelamatkan 100 nabi Allah. Ketika Isabel, istri Ahab, mereka membunuh para nabi dengan keji. Ibu Bapak, saudara-saudara kasih Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan ini tampil seorang nabi yang diutus oleh Tuhan hendak memulihkan kehidupan atau bangsa Samaria yang dalam kelaparan, yang dalam kekeringan. Bagaimana caranya? Elia harus bertemu dengan Ahab, tapi tidak langsung. Dalam bacaan ini, dia harus melalui seseorang yang bernama Obadya. Dia orang yang takut akan Tuhan. Ibu Bapak, dalam pembacaan firman Tuhan ini begitu sangat jelas sekali, di mana Elia minta izin supaya dipertemukan kepada Ahab. Bacaannya ayat 7-8. Sedang Obadya di tengah jalan bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaulah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar. Pergilah, katakanlah kepada tuanmu Elia ada." Ayat 9, tetapi jawab Obadya, "Apakah doa saya? Ya, yang doa yang telah saya berbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab supaya aku dibunuh." Pekerjaan ini tidak gampang, Ibu Bapak. Mengapa? Karena Obadya tahu persis bahwa Elia adalah nabi yang dicari, dikejar-kejar oleh Ahab. Maka ketika Obadya mengatakan bahwa Elia ada di sini, dia sudah tahu apa yang terjadi. Secara nalar pikiran, maka dia akan mengatakan bahwa kebohongan Obadya ternyata sudah diketahui. Dia akan dibunuh. Ibu Bapak, Obadya juga adalah manusia biasa. Ada rasa takut karena dia tahu ada sesuatu yang disembunyikan terhadap raja. Namun Ibu Bapak, saudara-saudara kasih Tuhan, perintah Elia adalah perintah Tuhan. Di mana Obadya sebagai orang yang takut akan Tuhan, kembali di sini diuji keberaniannya. Dia hidup diwarnai oleh ketakutannya karena pernah menyembunyikan 100 nabi, atau dia harus melangkah mengikuti dan melaksanakan kata-kata dari Elia. Tapi dalam pembacaan selanjutnya, Ibu Bapak, cukup jelas. Elia menjawab ayat 15, ya. "Demi Tuhan semesta alam yang hidup yang ku layani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya." Tidak, demi Tuhan yang hidup. Aku tidak akan melapor kamu supaya kamu ditangkap, tapi demi Tuhan yang hidup bahwa aku akan memperlihatkan diri. Elia memperlihatkan diri kepada Ahab sama dengan Tuhan memperlihatkan diri kepada Ahab. Ibu Bapak, saudara-saudara kasih Tuhan, tidak mudah untuk mempertemukan orang yang keduanya mereka sedang bermusuhan. Tidak mudah untuk mempertemukan seseorang kepada orang yang tidak disukainya. Tapi ini dilema. Tapi keputusan yang terakhir adalah bahwa akhirnya Obadya mempertemukan Elia, Nabi Allah ini, kepada Ahab. Apa yang terjadi? Perubahan besar dalam pembacaan selanjutnya. Apa yang dikhawatirkan oleh Obadya tidak terjadi. Di mana Ahab tidak marah, tidak membunuh. Bahkan Ahab bersyukur karena berjumpaannya dengan Elia boleh melahirkan pemulihan bagi kota Samaria. Turun hujan dalam bacaan selanjutnya, lalu mereka kembali hidup dalam kemakmuran.
mereka yang berbeda, mereka yang ketakutan, mereka yang tidak sejalan. Dalam hal ini Obadja dengan Ahab, akhirnya mereka bergandengan tangan demi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk membangun Samaria, bangsa milik Allah ini. Ibu bapak, saudara-saudara kasih Tuhan, lewat bacaan firman Tuhan ini kita boleh belajar mengapa dalam kehidupan kita ada kegelisahan di tengah-tengah perbedaan yang ibu bapak jumpai, perbedaan suku, agama, bahkan mungkin sangat fanatis orang-orang yang kita jumpai. Atau mungkin ibu bapak punya pimpinan yang sangat fanatik, sehingga kesannya seolah-olah tidak toleran sedikit pun untuk kita sebagai orang Kristen. Bacaan firman Tuhan ini bapak, memang itu sesuatu yang benar. Ketika kita diwarnai ketakutan, kecemasan, bahkan akhirnya menjadi stres. Karena di tengah-tengah perbedaan ibu bapak, seringkali kita sebagai orang Kristen, kita menghadapi sendirian. Di tengah-tengah perbedaan, seringkali kita menampilkan diri kita, pribadi kita, kepandaian kita, keahlian kita, bahkan tanpa kita sadari, kesombongan kita pun menjadi muncul. Melalui bacaan firman Tuhan ini, agar kita sebagai orang percaya merasa damai, menjadi berkat bagi sesama, dan sesama itu pun menjadi berkat dalam kehidupan kita, maka kita diingatkan, di tengah-tengah perbedaan, ibu bapak, kita diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Kita mempertemukan orang yang berbeda itu dengan Tuhan Yesus. Seperti Obadja mempertemukan Ahab dengan Elia. Perjumpaan itu yang membuat persahabatannya menjadi semakin baik antara Obadja dan juga Ahab. Begitu juga ibu bapak, saudara-saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu berbahagialah ketika kita berada di tengah-tengah hidup yang berbeda. Karena sungguhnya ibu bapak dan saya sedang diutus oleh Tuhan. Perkenalkanlah mereka, hadirkanlah mereka dengan Tuhan Yesus. Lewat perilaku saudara, lewat iman saudara, lewat kesetiaan saudara, lewat kesungguhan saudara untuk menerapkan firman Allah, kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, karena disitulah hidup bukan kebetulan, tapi saudara diutus dimanapun. Perkenankanlah, perlihatkanlah seperti bacaan terakhir. Pertanyaan penting dalam kehidupan saudara, siapakah yang saudara perlihatkan di tengah-tengah kehidupan sesama, apalagi sesama yang berbeda? Yang saudara perlihatkan kebenaran Allah, atau yang saudara perlihatkan justru kebenaran yang berasal dari diri kita? Yang saudara hadirkan kasih Allah, atau justru yang saudara hadirkan adalah kasih yang semu dari diri kita? Ibu bapak, pagi ini kita diutus oleh Tuhan. Hadirkanlah, perlihatkanlah kuasa Allah, kasih Allah di tengah-tengah kehidupan terlebih yang berbeda. Jangan takut, karena ketika Allah yang dihadirkanlah, maka Tuhan yang menjamin saudara, seperti Tuhan melindungi Obadja, sehingga boleh menjadi berkat. Semua boleh menjadi sahabat Allah dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Memang dunia sangat menakutkan. Perbedaan-perbedaan terjadi bahkan sangat ekstrim. Kehidupan anak-anak Tuhan seringkali menghadapi tekanan dan ancaman. Bapa, tidak luput begitu banyak anak-anak Tuhan kadangkala menjadi undur dari keadaan yang seperti itu. Ingin mencari suasana yang baru yang menyenangkan, ternyata tidak pernah menemukannya. Karena keadaan yang menyenangkan, yang membahagiakan adalah hanya bisa ditemukan ketika kami membawa namamu, menghadirkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan firman-Mu di dalam hati kami.
Biarlah kami mendapat kekuatan baru dari Tuhan untuk menjalani hidup selanjutnya. Pakailah kami seperti obaja yang boleh menghadirkan, memperlihatkan, mempertemukan kuasa Allah kepada mereka-mereka, terlebih mereka yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maupun mereka yang jauh daripada Tuhan. Bapa, terima kasih, tolonglah kami, sertai kami Bapa. Engkau tolong kami agar kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Pakailah kami, Engkau dekat masuk dalam hati kami. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi kehadiran Allah, memperlihatkan yang terbaik, yang penuh kasih dari Tuhan kepada dunia, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, ampuni salah dosa kami, dan juga kami menyerahkan kehidupan hari ini khususnya dalam tangan Tuhan. Lindungi dan berkati kami semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkati Majelis Sinode, berkati jemaat-jemaat GPIB, berkati para presbiter dalam pelayanannya, juga program kegiatan di tingkat sinodal, mupel, dan jemaat. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.